Halo, gue Randy. Di depan kita kali ini udah ada FlyDigi B5. Ya, ini bukan cooler baru sih, tapi ini masih worth it banget ya. Apalagi ini harganya udah di bawah 250.000. Ini gila. Ini udah seharga cooler-cooler bagus yang non brand. Jadi ini ya mantap sih. Ini gue dikirimin dari toko barang murah ya. Kita langsung buka aja. Ya, ini barangnya. Sebenarnya kita udah sering banget bahas ini ya. Kita sering banget bahas ini. Gue cuma penasarannya. Dulu di awal-awal tuh kan udah ada beberapa komplain. Gue sampai bikin videonya. Dan sekarang itu nggak ada komplain sama sekali. Itu udah nggak ada komplain lagi sama sekali. Di grup pun nggak ada yang bahas masalah di FlyDigi B5 ini ya. Padahal kalau ngomongin laku ini sales masih jalan aja. masih laku-laku aja barangnya. Karena apalagi harganya yang cukup murah ya. Ini normalnya di 300 ribuan dan sekarang toko barang murah jualnya di harga di bawah 250.000. Ini cukup murah banget sih. Ini kayaknya akan mukul cooler-cooler yang non brand deh menurut gua. Apalagi ini udah ada aplikasinya ya. Ya, ini dapat kartu juga. Kartunya dia kasih lihat barang-barangnya FlyDigi itu apa aja. Cuma ini yang 2 tahun lalu. 1,5 tahun lalu lah barang-barangnya. Sekarang karena udah ada FlyDigi B6 ya. Ini cara pemakaiannya, jadi yang dibuka jepitan atasnya dan ada tombol on off-nya. Itu yang gue suka dari cooler ini ya. Jadi cooler itu gue lebih suka ada on off-nya, jadi gue nggak usah cabut colok kabelnya. Oke. Jadi ini udah ada aplikasinya dari FlyDigi Game Center. Ini tinggal kita buka aja, kita lihat. Di oke-okein aja ya. Jadi di low-lowin aja. Itu udah aman semua. Dan ini masih ada FlyDigi B5. Oke. Ini pas nyala makanya di 12 watt ya. Kita coba masuk ke aplikasinya. Ini di mode standarnya di awal, masuknya ke mode smart tengah-tengah. Kita langsung maksimalin. Di aplikasinya juga ada banyak, kita bisa atur RGB sama upgrade firmware ya. Kita coba cek, dan ini udah yang latest, jadi aman, nggak usah diupdate lagi. Kita coba cek manual, kita langsung maksimalin aja. Ada overclocking mode-nya, ada RGB light-nya juga bisa disetting. Kita coba aktifin overclocking mode-nya ya. Ya, ini jalannya bisa di 15-an sampai 18 watt. Itu tergantung suhu ruangannya juga. Dan ini jalannya di 15,3, 15,2. Harusnya di 15-an ya. Kita lihat suhunya itu di 30 derajat Celcius suhu ruangannya. Oke, kita coba masuk ke mode smart lagi. Kita kecilin dan RGB kita matiin. Kita bisa lihat nanti jalannya di berapa. Karena di versi lamanya itu jalannya bisa di 1 watt. Tapi dinginnya masih bisa dapat belasan derajat, 11-an derajat. Nah, ini kita coba lihat tetap di 1 watt sampai 2 watt ya. Jadi ini lebih mirip di FlyDigi B6, tapi tetap lebih kecil dibanding FlyDigi B6 karena dia masih menyentuh 1 watt. Kalau di FlyDigi B6 itu masih di atas 2 watt ya. Sekitaran 2 watt. Kalau ini bisa di 1 wattan. Oke. Dan ini kalau mode biasanya di 8 watt. Jadi cukup irit juga. Jadi kalau misalnya di manual kita paling kecil itu bisa jalan di 8 watt. Jadi irit ya. Kalau kita mau pakai powerbank irit. Nah, ini cuma di 1,1 1,2 watt. Kalau di smart terus kita kecilin. Kita lihat suhunya berapa? Ya, bisa dapat di sekitar 15 derajat ya. 15 derajat itu apalagi di suhu ruangan 30 derajat, ini udah kayak cooler-cooler 100 ribuan ya, cooler-cooler murah yang pelletnya kecil ya. Tapi mereka aja memakai wattnya itu sekitar 7-8 watt. Ini cuma 1 watt bisa dapat suhu segini. Ini bener-bener irit banget sih. Dan dinginnya juga menyebar ya, itu kita bisa lihat ya. Itu kenapa gue suka banget sama cooler ini. Itu pemakaian dayanya kecil, ada aplikasinya juga, dan terlebih sekarang
itu harganya yang udah di bawah 250.000. Ini aplikasinya juga udah lengkap ya, ada mode smart, ada mode manual, bisa overclocking mode, bisa mode RGB, itu mantap banget. Nah ini gue udah share linknya di grup juga. Harganya, oke, sorry, ini bikin gua pangling juga. Yang 27 watt, OnePlus 27 watt itu harganya di 580-an dari sebelumnya yang 700.000 ya. Nah, ini FlyDigi B5 nya harganya nggak sampai 250.000. Ini udah bisa ngehajar cooler-cooler non brand sih, gila banget sih. Jadi mantep banget ya. Ini powernya kita bisa adjust, mau kecil mau besar, kita mau pakai power bank atau pakai charger biasa yang wattnya gede di atas 18 watt tentunya. Ini bisa, jadi ini mantap banget. Apalagi dengan dukungan aplikasinya yang nggak ada di cooler-cooler lain yang harganya di bawah 250.000. Ya, ini mantap banget sih. Ya, sekarang kita coba cek di ruangan non AC yang ruangannya 30 derajat. Kita bisa lihat bisa sedingin apa ya. Ini kita pakai mode overclocknya. Kalau dulu sih seingat gue masih bisa minus, cuma gue nggak tahu sekarang ini soalnya ruangannya cukup panas di 30 derajat. Kita coba tunggu sebentar dan kita lihat suhunya bisa dapat berapa ya. Oke, kita coba lihat. Ini bisa dapat di sekitar 4 derajat Celcius. Dan gue ingetin lagi, ini ruangannya panas ya di 30 derajat dan penyebaran dinginnya pun sampai ke bawah dan ke atasnya. Ini bagus banget. Ini baru sebentar ya, kita 4 derajat tuh baru sebentar. Jadi mantap banget. Ya, ini gue tembak ke tembok suhu ruangannya. Jadi sama kayak di temperatur ya. Kurang lebih mirip-mirip di 30-an derajat. Jadi kenapa gue bahas cooler ini lagi? Karena ini harganya udah di bawah 250.000 di toko barang murah. Dan ini gue yakin banget ngehajar cooler-cooler non-brand sih. Gue cukup kasihan sama cooler-cooler non-brand mau jual di harga berapa lagi. Karena FlyDigi B5 ini udah dingin banget. Ini di atasnya X12 plus aplikasinya yang udah cukup lengkap juga. Jadi ini worth it banget sih, mantap lah. Oke, nggak usah terlalu lama, kita langsung bongkar aja dan lihat gimana isinya. Karena gue juga udah cukup penasaran, karena yang awalnya ada masalah dan sekarang nggak ada masalah sama sekali di grup. Kalau kalian ikut grup, itu kalian tahu sendiri, itu nggak ada komplain lagi masalah di B5 ini. Ini gue percepat aja ya, karena video bongkarnya juga udah pernah gue kasih lihat. Gue pakai total bautnya sendiri ada 7 ya, jadi di atas di balik jepitan 1 dan di balik tembaganya itu ada 6. Ini kalau bisa jangan ditarik ya, karena kalau ditarik tembaganya bisa bengkok. Jadi gue usahain pelan-pelan kayak gini. Untuk video lengkapnya jelasnya ada video khusus ya sebenarnya ya. Ini gue kasih lihat gambaran pas gue bongkarnya aja kayak gimana. Dan ini posisi baut-bautnya ya. Gue buka dulu double tipnya biar lebih bersih. Dan ini gue ambil thermal putihnya, jadi biar nggak ke waste, gue bisa pakai lagi. Ini gue buka semua bautnya. Dia pakai peltirnya di 71 ya, jadi sebenarnya maksimalnya pakai di 8,4 volt harusnya. Dan untuk ngebukanya gue pakai plastik yang lebih tebel karena kuku gue lagi nggak ada. Dan di bagian yang miring itu agak susah ya, jadi butuh effort lebih. Dan kelihatan sekarang ini udah dilapisin boardnya ya, jadi jauh lebih aman. Ini udah ada pelapis. Itu kenapa nggak ada komplain lagi di grup maupun di YouTube gua ya. Jadi biasanya ada aja sih yang komen kalau cooler-cooler rusak, nanya gimana-gimana. Dan sekarang tuh di FlyDigi B5 itu udah nggak pernah dengar lagi masalahnya karena ini udah dilapisin dengan pelindung air. Ya, karena harganya menurut gue ini udah nggak masuk akal ya. Ini bisa ngalahin cooler-cooler non-brand.
Jadi gue coba cek dulu ini dia stoknya sebenarnya berapa ya. Ini cara gue biasanya buat ngecek stok. Gue masukin ke keranjang dan gue masukin nilai maksimalnya. Ini gue coba di 50 dulu, nanti ketahuan maksimalnya bisa berapa. Dan ini stoknya cuma 20 piece doang. Jadi kalau kalian yang mau ngincer FlyDigi B5 ini mendingan cepatan deh. Jadi cuma 20 orang doang yang bisa dapat cooler B5 di harga di bawah 250.000. Jadi buat kalian mendingan buruan, buat yang mau beli langsung di check out sebelum barangnya kehabisan. Ya, kesimpulannya ini udah oke banget ya. Udah mantap, coolernya udah dingin, ada aplikasi. Ya, aplikasinya juga udah cukup oke ya, lengkap ya. Ya, kalau menurut kalian gimana? Kalau ada pandangan lain, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut gue sih, ini cooler udah oke banget dan bisa ngebunuh cooler-cooler yang non-brand. Oke, demikian dari Randy. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.